Haleluya, shalom warga kerajaan dimanapun saudara berada, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dan saya berdoa biarlah setiap kita semua dalam keadaan baik dan tentunya kita semua dalam pemeliharaan Raja kita yang luar biasa. Haleluya. Nah saudara, masih dalam serial tentang keluarga. Saat ini saya ingin berbicara bagaimana kita akan berbicara tentang kata kunci dalam sebuah pernikahan. Sebab ya, kalau kita melakukan segala sesuatu kita harus tahu keywordnya, ya, kata kuncinya. Kalau kita tahu keywordnya, kata kuncinya, saya percaya itu akan mempermudah segala sesuatunya untuk kita bisa selesaikan. Nah, begitu juga dalam rumah tangga, kita sebetulnya harus tahu kata kuncinya supaya kita bisa membangun pernikahan ini dan kita akan dipermudah sehingga kita akan melewati hal-hal yang sekalipun diperhadapkan bisa kita lewati dengan segera. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita melihat dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24 ya. Kejadian pasal yang kedua dalam perjanjian lama ayat yang ke-24 dikatakan begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Haleluya. Coba kita lihat dalam perjanjian baru. Kita lihat dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-31. Saya ulang sekali lagi, Efesus pasal 5 ayat yang ke-31. Dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang biasa kita mempelajari bahwa perjanjian baru itu bukan menghapus perjanjian lama, tapi perjanjian baru itu untuk melengkapi perjanjian lama, saudara. Ya, tapi dalam ayat ini, saudara, ternyata dalam topik yang sama, dua-duanya ini masih sama, saudara. Artinya ada kekuatan dari firman Tuhan ini yang betul-betul kita harus lakukan pada saat firman Tuhan ini berbicara tentang hubungan suami istri. Ini yang tetap kita harus lakukan dan ini adalah sesuatu yang penting. Dan ternyata kalau saudara merenungkan firman Tuhan ini, ada 3 keyword, ada 3 kata kunci yang saudara harus betul-betul pegang waktu saudara memasuki dalam pernikahan kudusnya Tuhan. Ya, kata kunci yang pertama di sini yang saya pelajarin yaitu, saudara terkasih dalam Tuhan, kata meninggalkan. Kata yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, yang saya pelajarin dari kebenaran firman Tuhan ini adalah kata bersatu. Haleluya. Dan kata yang ketiga yang saudara harus pelajari di sini adalah kata menjadi satu daging. Nah, coba kita lihat dulu kata keyword 3 hal ini satu persatu, saudara. Apa yang dimaksud dengan kata meninggalkan sebetulnya? Sebab banyak orang salah menafsirkan kata meninggalkan ini. Ya, bahkan saudara ada beberapa yang bilang bahwa udah pokoknya pada saat saya sudah dewasa, saya menikah, saya udah gak pusing lagi sama orang tua saya. Dia tinggalkan seakan-akan putus hubungan sama orang tuanya. Bukan begitu, saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Ternyata saudara, kata pernikahan di sini, saudara terkasih dalam Tuhan, bukan artinya membuang orang tua kita, ya. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, kata meninggalkan di sini sebetulnya artinya bahwa saudara terkasih dalam Tuhan di sini adalah ya meninggalkan posisi lama untuk saudara masuk ke dalam posisi yang baru. Artinya bukan menghapus atau meniadakan, tapi ada shifting sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab saudara hari itu. Yang semakin dipercayakan, semakin lebih lagi. Ya, sama seperti orang dalam Tuhan, manusia lamanya itu harus dikubur menjadi manusia yang baru. Tapi kan kita nggak mungkin melupakan hal-hal yang lama. Memori kita masih ada, saudara. Kenangan kita masih ada, tapi kita nggak mau lagi pakai cara yang lama, kita pakai cara yang baru. Kenapa? Karena hidup kita sudah baru. Nah, begitu juga saudara, di sini waktu kita meninggalkan, kata kunci meninggalkan di sini sebetulnya bukan cuma secara hurufiahnya,
tapi sebenarnya adalah sebuah tindakannya. Ya, bagaimana kita harus berubah, nggak boleh sama lagi. Karena waktu saudara sudah menikah, saudara nggak sama lagi pada saat saudara masih sendiri. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang saudara perlu tinggalkan, yang saudara harus mengalami perubahan? Ya, yang pertama perubahan itu dari hubungan saudara, ya kan? Yang tadinya saudara terkasih dalam Tuhan, saudara apa-apa bergantung sama orang tua. Ya, saudara harus mulai bisa belajar mandiri. Ya, waktu saudara masuk dalam pernikahan, saudara harus bisa berdiri di atas kaki sendiri dan mengandalkan Tuhan tentunya dalam hidup saudara. Haleluya. Begitu juga saudara dalam hal berinteraksi, dalam hal berpikir. Yang tadinya apa-apa saudara terkasih dalam Tuhan, ketemunya orang tua lagi, pendapatnya orang tua lagi. Dalam hal berpikir, tukar pikirannya sama orang tua lagi. Pada saat saudara sudah menikah, saudara harus mulai, ya cobalah berinteraksi lebih banyak dengan istri saudara. Lebih banyak memikirkan segala sesuatunya, membahas dengan istri saudara. Atau sebalik istri dengan suami, dengan pasangan. Dan itu adalah sesuatu yang sehat. Coba saudara ingat dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan ya menciptakan segala sesuatu, dibilang semuanya itu baik. Tapi cuma satu, waktu dia melihat Adam sendiri, saudara terkasih dalam Tuhan, dia bilang ini kurang baik, engkau membutuhkan seorang penolong yang sepadan. Dan dia memberikan Hawa sebagai penolong yang sepadan. Sungguh penting pasangan hidup itu, saudara, untuk membangun sebuah hubungan. Bukan artinya Adam gak bisa berinteraksi dengan yang lain-lainnya, dengan hewan, dengan tumbuhan, bisa dia enjoy. Tapi alangkah baiknya, kalau pada saat dia sudah diberikan Hawa, interaksinya dengan Hawa. Sudah saatnya saudara itu diberikan pasangan hidup, interaksinya jadi prioritas dengan pasangan saudara. Jangan sampai keluarga besar tahu dulu apa yang saudara ingin lakukan daripada pasangan saudara. Ini kan salah, saudara. Ya, jadi saudara, kata meninggalkan di sini bicara tentang pikiran, interaksi, bahkan juga ketergantungan kita. Ya, jangan sampai kita terus menjadi anak yang apa-apa dikit-dikit orang tua, cari orang tua. Ya, sudah menikah, ayo tinggalkan semuanya itu. Belajar ngambil keputusan, belajar dewasa dalam Tuhan. Amin. Apalagi kalau saudara laki-laki, saudara adalah imam. Ya, bagaimana mungkin saudara apa yang saudara putuskan itu harus ada intervensi dari keluarga besar, saudara. Saudara boleh tanya pendapat, tapi keputusan di tangan saudara. Ya, dan tentunya konsultasikan, makanya ada penolong, tukar pikiran. Konsultasi, bicara bersama-sama, ambil keputusan yang terbaik buat berdua, itu yang paling penting. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, selain itu, ya ada kata kedua, kata kunci yang kedua. Kata kunci kedua di sini adalah bersatu. Nah, bentuk bersatu ini saudara terkasih dalam Tuhan, bukan hanya sekedar saudara terkasih dalam Tuhan bersatu, ya cuman kumpul-kumpul. Bukan seperti itu, saudara. Kata di sini adalah sebuah kata bersatu ini juga sebuah bicara tentang relasi, ya, kerelasian, ya, hubungan, ya, bahwa saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saudara bersatu dengan istri, saudara harus saling mengenal satu sama lain, yang mendalam sekalipun. Karena suami istri itu waktu awal ditaruh Tuhan di Taman Eden, semuanya kan telanjang. Dalam arti gini, harus ada keterbukaan. Jadi kalau kita bicara tentang bersatu, di sini bicara sudah tidak ada yang boleh ditutupin lagi. Satu sama lain harus sama-sama terbuka, harus sama-sama betul-betul ini aku dan kamu harus tahu aku. Dan saudara juga bersama-sama pasangannya bilang ini juga aku, kamu juga harus ngerti aku seperti ini. Jadi semuanya nggak ada yang ditutupi, nggak ada yang main rahasia-rahasiaan lagi. Haleluya. Dan kata kunci yang ketiga, menjadi satu daging. Satu daging di sini bicara bukan cuma sekedar nempel, tapi satu daging di sini bicara sudah melebur dalam bahasa aslinya, saudara terkasih dalam Tuhan. Artinya apapun kondisi saudara berdua, saudara terkasih dalam Tuhan, sampai maut memisahkan, saudara harus terus sama-sama bergandengan tangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. 3 hal ini saudara pegang. Ini adalah 3 kata kunci, keyword, yang akan menolong pernikahan saudara, sehingga pernikahan saudara akan tetap kuat dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati pernikahan kami dengan
3 kata kunci ini Tuhan. Kami percaya bahwa rumah tangga kami akan semakin kuat, semakin kokoh, dan semakin diberkati di dalam Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, anugerah-Mu melimpah buat rumah tangga kami. Dan kami percayakan rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin.